Zikir ibadah harus khidmat masjid. Ini salah satu khidmat masjid. Ada tamu, masya Allah. Ini tanda kita cinta kepada masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dimuliakan Allah. Apa buahnya? Buahnya akhlak, Pak. Kalau bibitnya bagus, cara menanamnya bagus, ladangnya bagus, akarnya bagus, batangnya bagus, rantingnya bagus, daunnya bagus, pasti buahnya bagus. Kemudian kata ulama, agama yang kita tanam dalam hati kita ini harus dipupuk sebagaimana tanaman yang kita tanam di ladang kita, di sawah kita. Bagaimana cara memupuk agama yang kita tanam dalam hati kita? Mau duduk dalam majelis ilmu, baik ilmu fadail, ilmu masyail, duduk dengan ulama, duduk dalam majelis agama seperti ini memupuk agama yang kita tanam dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marasida umurina wa a'idna min sanfusina wa min syai'i a'malina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah SAW, as-salatu khairul wudu. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, ketua DKM, jamaah masjid Al-Barakah, calon-calon penghuni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk menunaikan perintahnya, panggilannya, undangannya, salat subuh berjamaah. Ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barang siapa berwudu dari rumahnya, kemudian berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah ikhlas karena Allah Ta'ala, setiap langkah menggugurkan dosa, menaikkan derajat, memberikan pahala. Orang yang sholat berjamaah 27 derajat pahala bersamaan dengan amin-aminnya para malaikat, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berjalan ke masjid untuk beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala dalam kegelapan malam, Allah akan ganti cahaya yang lebih terang daripada matahari pada hari kiamat, kata Nabi. Barang siapa menjaga sholat berjamaah selama 40 hari, kata Nabi, Allah akan bebaskan dua perkara: bebas dari siksa neraka jahanam dan bebas dari sifat munafik. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di arasy Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Salah satunya laki-laki yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Salat ini perintahnya Allah, sunahnya Nabi. Wa aqimus shalah wa tuz zakah warka'u marakiin. Jadi karena salat, bayar zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Salat subuh berjamaah ini perintahnya Allah, sunahnya Nabi. Nabi sepanjang hidupnya bersama sahabat selalu menjaga sholat berjamaah sampai akhir hayatnya dipapah oleh 2 sahabat. Nabi, Pak, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita yang mulia?
yang banyak dosa oleh mata kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, telinga kita, bahkan hati kita. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus saudara-saudara saya yang laki-laki, jaga ini sholat berjamaah dimanapun kita berada. Karena laki-laki ini wajib hukumnya sholat berjamaah, kata Nabi, kecuali uzur, sakit atau takut. Bagaimana dengan wanita? Maka kata Nabi, sebaik-baik wanita sholat di rumahnya, bahkan di kamarnya, walaupun wanita tidak dilarang sholat berjamaah di masjid. Maka bagaimana rumah kita desain satu kamar untuk musola, ibadah istri kita, anak perempuan kita, sholat sunnah kita, ibadah sunnah kita di rumah kita, sehingga rumah kita ini akan bercahaya sebagaimana bintang di langit yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada yang namanya manusia. Bumi dan isinya diciptakan untuk kita manusia. Allah ciptakan berbagai macam sayur mayur untuk manusia. Allah ciptakan berbagai macam buah-buahan untuk manusia. Allah ciptakan berbagai macam jenis ikan di laut untuk yang namanya manusia. Allah ciptakan air untuk manusia. Allah ciptakan udara untuk manusia. Lalu apa maksud Allah ciptakan kita manusia di dunia? Kalau hari ini kita tidak paham atas maksud tujuan Allah ciptakan kita di dunia, masalah yang mulia. Pahamkan dalam diri kita semua bahwa maksud tujuan Allah ciptakan kita di dunia, kita ini berkhidmat kepada yang namanya agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali beribadah kepada Allah. Maka tugas dan tanggung jawab kita di dunia beribadah kepada Allah, apapun profesi kita, mau pedagang, mau petani, mau pegawai, semua profesi kita ini ibadah. Caranya bagaimana? Sumbernya harus halal, caranya harus halal, tidak menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya harus halal, caranya harus halal, tidak menghalangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini berkhidmat kepada yang namanya agama. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, mulia mana engkau dengan aku?" Maka kata Nabi, "Mulia aku." Kenapa mulia engkau? Karena engkau diciptakan untuk berkhidmat kepadaku. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Mulia mana engkau dengan agama?" Maka kata Nabi, "Aku dengan agama mulia agama. Karena aku diciptakan untuk berkhidmat kepada yang namanya agama." Apa itu agama? Seluruh perintah Allah agama. Salat agama, puasa agama, zakat agama, haji agama. Seluruh perintah Allah sudah Nabi agama. Surah, syirah, perkataan, perbuatan Nabi agama. Maka agama yang mulia harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita rawat, harus kita pagari, harus kita pupuk, supaya agama wujud dalam diri kita, sehingga perintah-perintah Allah mudah kita kerjakan, larangan Allah mudah kita tinggalkan. Hadirin yang mulia, kata ulama, agama ini ibarat sebuah tanaman yang ditanam dalam hati-hati manusia, yang harus dirawat, dipupuk, dijaga, dipelihara, dipagari, sehingga agama tumbuh subur dalam diri kita, sehingga perintah-perintah Allah mudah kita kerjakan, larangan Allah mudah kita tinggalkan. Maka kata ulama, sebagaimana kita menanam tanaman di ladang kita, di kebun kita, di sawah kita, harus mencari bibit yang terbaik, cara menanam yang terbaik, kemudian ladangnya, sawahnya yang terbaik. Maka kata ulama, agama yang kita tanam dalam hati-hati kita ini, ladangnya hati-hati manusia. Maka kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal darah. Apa? Hati tadi. Kalau hatinya baik, maka seluruh jasad baik. Tapi kalau hatinya rusak, seluruh jasad rusak misalnya. Kemudian apa bibitnya? Ulama beritahu, bibit agama yang kita tanam dalam hati-hati kita, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, ikrar, janji kita seorang hamba kepada Allah. Kita ini hamba, Bapak sekalian.
harus patuh, tunduk, taat kepada Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama beritahu, la ilaha illallah hakikatnya janji kita, sumpah kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami, Allah Bashir, Allah Alim. Maka bagaimana keyakinan kepada Allah kita masukkan dalam hati kita? Yang ada dalam hati kita hanya Allah, dan keluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kita. Kemudian Muhammad Rasulullah. Kata ulama, Muhammad Rasulullah ini contoh kehidupan seorang hamba. Maka kehidupan kita 1 kali 2 ikut Rasulullah. Muamalah, muasyarah, ubudiyah, akhlak, imaniyah, dan seluruh kehidupan kita ikut Rasulullah. Nabi sudah memberikan kabar gembira kepada kita. Man ahya sunati faqad abani wa man abani kana ma fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunahku, bukti cinta padaku, kata Nabi. Dan barang siapa cinta padaku akan bersamaku dalam surga. Maka bagaimana kehidupan hari-hari kita, Bapak sekalian? Hidupkan sunnah, Pak. Yang hari-hari kita buat. Makan, minum, masuk rumah, keluar rumah, masuk jeding, keluar jeding, adab tidur, masuk masjid. Kita pelajari hari-hari. Bagaimana makan minum sebagaimana contoh Nabi. Makan minum duduk, Pak. Dengan tangan kanan. Bismillah, minum, makan, alhamdulillah. Sehingga makan minum kita akan mendapatkan pahala, bermanfaat bagi jasad kita. Nabi berikan kabar gembira, man tamassaka bisunati inda fasati umati falau ajrum mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunahku di kala rusaknya umatku, ya sekarang ini, pahalanya 100 orang mati syahid. Ada juga riwayat 1 orang mati syahid. 1 orang mati syahid selamat, Pak. Maka mulai hari ini tidak ada lagi teman-teman jamaah makan minum berdiri apalagi tangan kiri. Orang yang makan minum tangan kiri, kata Nabi, orang yang sombong. Orang yang sombong diharamkan mencium harumnya surga. Makan minum duduk, pegang tangan kanan, dilihat bismillah, minum alhamdulillah. Dalam minum ini ada berbagai macam sunnah. Pertama duduk 1, pegang tangan kanan 2, sebelum diminum dilihat 3. Mau diminum berdoa bismillah, minum alhamdulillah. Kalau daripada 1 gerakan sunnah ini 100 orang mati, berapa pahala dari hidup? Bahkan kata dari makanan yang dimasukkan tangan kiri, walaupun ini apel, ini anggur, makanan yang terbaik di dunia, maka dengan muntahkan lagi sekalian, berubah wujud. Maka mulai hari ini jamaah sekalian, tidak ada lagi makan minum berdiri apalagi tangan kiri. Kemudian yang mulia, bagaimana Masya Allah sirah dalam Nabi ada di kita. Sirah, sarirah. Surah ini jasadnya ikut Nabi, Pak. Oh, Masya Allah, pagi pakai surban, pakai jubah, kemudian cukur kumis, panjangkan jenggot. Ini salah satu hidup sunnah Nabi. Saya ini bukan gaya-gaya, tidak, Pak. Tapi bagaimana belajar mengikuti surah jasadnya Nabi. Kemudian ada sirah perjalanan Nabi. Nabi perjalanan Nabi ini menyampaikan agama, mendakwahkan agama kepada semua manusia. Maka kami belajar dengan teman-teman ini, belajar dari surah sirah. Kemudian sarirah, pikir Nabi. Bagaimana pikir Nabi? Bagaimana umat ini selamat dari neraka jahanam, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami sedang belajar 4 bulan ini bagaimana surah sirah sarirah Nabi ada dalam kita. Kalau gak dilatih gak mungkin, tidak mungkin. Kemudian yang mulia, tadi bibitnya, sekarang ladangnya hati-hati manusia. Kemudian cara menanamnya bukan asal tanam, udah bisa. Jadi kata ulama, cara menanam agama yang kita tanam dalam hati kita, dakwahkan ini agama kepada semua manusia. Ya ayyuhanas qulu la ilaha tuflihun. Hai manusia, ucapkanlah kalimah la ilallah, kamu akan masuk surga. Sampaikan, dakwahkan agama kepada semua manusia, sehingga semua manusia mengamalkan agama dengan sempurna. Kemudian akarnya kemudian iman. Akarnya harus kuat, rekan-rekan sekalian. Kalau akarnya lemah, kena angin topan atau angin yang sepoi-sepoi akan tumbang, apalagi angin topan. Maka bagaimana cara menanamkan iman yang kuat dalam diri kita?
Yang pertama, korbankan diri kita, harta kita, waktu kita untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Usaha atas perkara iman. Hari-hari bicara kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan rezeki kita. Hari-hari sampaikan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kemudian untuk menguatkan lagi iman, jangan coba-coba tinggalkan perintah Allah yang fardu. Salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jangan coba-coba tinggalkan perintah Allah yang fardu. Ini untuk menguatkan iman. Kemudian bagaimana adab-adab sunnah dalam kehidupan sehari kita amalkan Pak sekalian. Ini yang menguatkan iman kita. Kemudian batangnya ada yang mulia, batangnya ibadah. Salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Terutama salat Pak. Apa kata Nabi? As-salatu khairul mawdu. Salat ini sebaik-baik amalan dari Allah untuk hambanya. Derajat tertinggi dalam amal salat. Baik buruknya kita, selamat dan celakanya kita, tergantung sejauh mana kita menjaga salat. Bagaimana cara menjaga salat? Wudunya dijaga, rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, bacaannya dijaga, khusyuknya dijaga, tertibnya dijaga. Banyak hari saudara-saudara kita meninggalkan tertib. Bagaimana tertibnya? Tertib waktu di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Karena hakikatnya seruan panggilan Allah. Adab yang baik kita seorang hamba sebelum dipanggil bahkan sudah duduk Pak. Karena panggilan istiqomah. Maka nyun sewu sekalian, kami kemarin mendengarkan nasihat ulama. Ini mohon maaf nyun sewu. Azan dikumandangkan ini yang pertama memberitahukan waktunya sholat. Betul apa salah? Betul apa salah nih? Yang kedua memanggil-manggil orang munafik Pak. Orang munafik siapa? Jasadnya Islam tapi nggak taat pada Allah. Berapa banyak ini orang munafik? Ayolah sholat. Bukan sekali Pak, 2 kali. Marilah sholat. Nggak datang. Marilah sholat. Saya pedagang masih sibuk di toko. Saya petani masih di sawah. Saya pegawai di kantor. Orang munafik panggil Pak. Lalu di mana orang beriman? Masya Allah. Tanda tanya besar ketika itu. Maka kata ulama, orang beriman ini sebelum azan sudah ada di masjid Pak. Karena imannya kuat tadi. Gak sama Pak orang yang sebelum azan datang di masjid, pada saat datang di azan pada masjid, setelah azan di masjid, gak sama Pak. Maka kata ulama, orang yang berwudu sebelum azan dikumandangkan kemudian berangkat ke masjid, ini wajahnya bercahaya sebagaimana matahari di hari kiamat. Orang yang berjalan ke masjid pada saat azan dikumandangkan, kemudian wudu pada saat azan dikumandangkan, bercahaya juga seperti rembulan. Orang yang jalan ke masjid sudah wudu setelah azan dikumandangkan, apalagi mau sudah qomat, ini bercahaya juga, kelip-kelip seperti bintang. Maka 3 cahaya matahari kita raih Pak. Bagaimana hari kalau dengan matahari? Maka bagaimana kita jaga Pak? Ini ada yang mulia. Kemudian subhanallah, kalau kita menjaga sholat tadi, maka kata Nabi, sholat akan bercahaya. Bercahaya putih mendoakan orang yang menjaga sholat. Ya Allah, jagalah Fulan bin Fulan sebagaimana dia menjaga kata sholat. Tapi sebaliknya kalau kita bermain-main atas perkara sholat, sholat sak karepe dhewe, sak kepedae dhewe, sholat semuanya sendiri Pak. Lah sholat ini ada tuntunannya siapa? Allah dan Nabi. Harus mencontoh Rasulullah. Maka sholat yang bermain-main tadi semuanya sendiri naik juga, tapi berwarna gelap gulita akan mendoakan keburukan orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya Allah, sia-siakan Fulan bin Fulan sebagaimana dia menyia-nyiakan kata sholat. Maka saya mengajak berjamaah, ibu-ibu, masya Allah, ciri-ciri wanita soleh ahli surga, azan dikumandangkan, ibu-ibu sudah di atas sejadah. Tinggalkan semua urusan rumah tangga. Karena wanita solehah ini kata ulama sebaik-baik daripada perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia? Ada intan, ada berlian, ada emas. Tapi wanita solehah ini lebih baik dari itu semua. Ada cirinya. Yang pertama, menjaga sholat di waktu. Yang kedua, tutup aurat sempurna. Ada garis takwa, ada garis fatwa. Yang ketiga, baca Al-Quran setiap hari. Tiada hari tanpa tidak baca Al-Quran. Termasuk kita Pak. Kita harus punya target Pak. Jangan nggak punya target. Oh, seminggu khatam. Oh, 2 minggu khatam. Harus punya target. Kalau kita punya target akan mendapatkannya. Kemudian ciri wanita soleh berikutnya, berkhidmat kepada suami, melayani suami, menyayangi suami, berlemah lembut pada suami, menjaga harta suami,
tunduk pandangan kepada suami. Setiap hari minta maaf kepada suami. Bapak-bapak ada istri tiap hari minta maaf, Pak? Ada nggak, Pak? Ada nggak? Nggak ada. Lebaran tok, itu pun yel-yelan. Masya Allah. Ingat Bu, nyun sewu, suami kita pintu surga seorang istri. Perempuan paling mudah masuk surga. Ikut suami sepanjang suaminya taat pada Allah dan Rasul, selamat, Pak. Dan suami, kerjaan suami ini sumber dari pahala. Seorang wanita yang mencuci pakaian suaminya, celana dalam suaminya, setiap hari yang jatuh dari baju celana dalam suaminya menggugurkan 2000 dosa, berikan 1000 kebaikan. Bapak-bapak gimana? Bajunya, celananya siapa yang nyuci? Mas Indar, siapa yang nyuci? Mesin desin? Di laundry. Kasih. Bu, ambil satu, Bu. Mau pahala enggak? Walaupun itu kerjaan kita, Pak. Masak, ngepel, gosok, nyuci, kerjaan suami. Apa tugas pokok istri? Hamil, didik, anak, selesai. Tetapi kalau pekerjaan kita ini diserahkan istri kita dikerjain, pahala mengalir berlimpah ruah. Kata ulama, subhanallah, seorang istri yang memijit-mijit suaminya tanpa disuruh, Allah berikan 7 tolak emas. 1 tolak emas 12 gram. Bagaimana? Bapak-bapak suka dipijit di istrinya enggak? Ada, Pak? Enggak ada? Mas Indar? Boro-boro. Panggil, Bu, mau enggak? Pahala. Apa? Tolak emas, Bu. Masya Allah. Setelah mijit-mijit, minta maaf. Hah? Pak, minta maaf ya Pak, hari ini Masya Allah saya banyak salah, banyak doa jenengan, enggak bisa khidmat. Kalau masih muda, mari segar menyerahkan diri. Malam ini Pak, saya menyerahkan diri kepada Bapak. La ilaha illallah. Tapi yang sudah tua-tua, ya semanduk-manduk saja. Yang tua-tua kan, manduk-manduk. Iya. Yang muda-muda, Masya Allah. Kemudian salah juga sekalian, rantingnya Pak. Rantingnya Masya Allah. Muamalah Pak. Cara mendapatkan keperluan yang saya sampaikan. Sandang, papan, kendaraan, dan sebagainya. Sumbernya harus halal. Caranya harus tidak menghalang ketatan pada Allah SWT. Kemudian subhanallah, ini saya kebut saja karena tadi jam berapa? 5.20 ya. Saya kebut saja ini. Kemudian subhanallah, apa namanya? Daunnya ini muasyarah, hubungan manusia. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling memuliakan. Kita ini orang Islam harus satu hati, Pak. Kesatuan hati ini akan datangkan pertolongan Allah. Perpecahan akan mendatangkan azab ya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam ini satu wadah, Pak. Satu jasad, bersaudara. Maka orang Islam ini harus satu hati, satu pikir, satu tujuan, berkaki sayang. Maka kata ulama, amalan daripada kesatuan hati ini, amalan hati yang akan menyebabkan tumbuh kasih sayang di antara semua umat. Kemudian kata ulama, kesatuan hati wajib hukumnya Pak, perpecahan haram. Bahkan subhanallah, kesatuan hati kata Allah lebih baik dari sholat yang kita kerjakan, puasa, zakat hati. Saking pentingnya kesatuan hati, Pak. Dan kesatuan hati ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan. Contoh masjid, Pak, ada semen, ada pasir, ada kaca, ada genteng, ada kayu. Karena satu hati tumbuh bangun masjid. Coba lo gentengnya sendiri, gentengnya di pojok sana, pasirnya di pojok sana, semennya pojok sana, nggak satu, nggak akan terjadi, Pak. Islam gitu juga. Maka bagaimana kita orang Islam ini harus satu hati, satu pikir, satu tujuan, berkasih sayang. Nyontoh sendal sepatu yang hari-hari kita pakai, Pak. Sendal sepatu itu selalu bersama-sama, Pak. Walaupun dia jalannya nggak sama-sama, tujuannya sama juga. Contoh sendal sepatu itu. Kalau satu rusak, yang satu nunggu, Pak, setia, Pak. Yang satu disul, yang satu nunggu, nanti jalan lagi. Jalannya tidak pernah sama, tapi tidak pernah saling menyakiti. Ada Pak sendal sepatu yang sampai pakai hari yang injak-injak kanan kiri? Kan tidak. Contoh tuh Pak, sendal selalu bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Bahkan kalau yang satu hilang, Pak, setia nih, Pak, menunggu dia satu. Bagaimana kalau kita masih muda, istri kita hilang atau berangkat ke akhirat? Apa kita buat? Cepat cari penggantinya, Pak. Sendal itu contoh, Pak, kesatuan hati yang akan mencapai tujuan yang sama. Contoh nih, Pak, saya tahun 2004 orang ini 2021 dinas di Aceh, Pak. Saya ini korban tsunami Aceh yang Allah selamatkan. Kenapa tsunami datang di Aceh? Kenapa nggak di Bali sana? Aceh 90 sekian persen, mungkin 100% agama Islam. Bahkan mengibarkan bendera serambi Mekah. Kenapa tsunami datang di Aceh? Kenapa nggak di Bali? Saya dan keluarga korban tsunami, Pak. Tapi berkah daripada tsunami, kita boleh pindah ke seluruh Indonesia. Kenapa di Aceh sana? Karena nggak satu hati, Pak. Berpuluh-puluh tahun, Pak. Berganti presiden, Masya Allah. Apa yang diributkan?
Penyakit hati Pak, iri, dengki, syirik, macam-macam. Itu yang terjadi sekalian. Proses perdamaian nggak bisa juga. Kami dinasnya polisi nggak bisa Pak, ke masyarakat nggak bisa Pak. Kita tinggal di asrama pun dijaga brimob Pak sekalian. Kami di lalu lintas ngatur lalu lintas kanan kiri itu brimob menjaga kita. Bayangkan Pak, berpuluh-puluh tahun Pak sekalian. Maka subhanallah bumi digoncang Pak. Maha dahsyat. Kita duduk gini nih nggak bisa Pak, harus pegangan Pak. 1 jam 2 jam kemudian datang tsunami yang maha dahsyat. Korbannya kurang lebih 300.000. Polisi tentara kurang 1.000 lebih Pak. Habis dikurung, tapi masjid Pak Allah jaga. Ada masjid di Longa, ada di Olele. Pertama kali kami Pak dipondokkan di masjid Olele. Di depan laut Pak, itu masjid berdiri tegak. Tetapi subhanallah bangunan di luar masjid, bahan bangunnya sama, rata berkilo-kilo Pak sekalian. Maka bagaimana kita ini menjadi ahli masjid, cinta masjid. Apa kata Nabi? Man alifal masjid alifal Allah. Orang yang cinta sayang kepada masjid, Allah akan cinta sayang kepadanya. Apa bukti kita cinta kepada ahli masjid? Jaga masjid, rawat masjid, khidmat masjid, bangun masjid, buat amal masjid. Maka amal masjid ya harus hidup Pak. Dakwah ilallah harus hidup. Taklim wa taklum harus hidup. Zikir ibadah harus hidup. Khidmat masjid. Ini salah satu khidmat masjid. Ada tamu Masya Allah. Ini tanda kita cinta kepada masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang dimuliakan Allah. Apa buahnya? Buahnya akhlak Pak. Kalau bibitnya bagus, cara menanamnya bagus, ladangnya bagus, akarnya bagus, batangnya bagus, rantingnya bagus, daunnya bagus, pasti buahnya bagus. Kemudian kata ulama, agama yang kita tanam dalam hati kita ini harus dipupuk sebagaimana tanaman yang kita tanam di ladang kita, di sawah kita. Bagaimana cara memupuk agama yang kita tanam dalam hati kita? Mau duduk dalam majelis ilmu, baik ilmu fadail, ilmu masyail, duduk dengan ulama, duduk dalam majelis agama seperti ini memupuk agama yang kita tanam dalam hati kita. Harus dipupuk Pak sekalian. Kemudian harus kita pagari Pak. Kami kemarin gerak di Ngawi Pak. Sana sawah banyak Ngawi itu, ini orang Ngawi. Ini Pak, di pinggir sawah ini pagar Pak, supaya ayam nggak boleh masuk. Oh, di bawah ini pagar supaya ayam nggak bisa masuk makan padi. Tapi burung dari mana datangnya? Dari atas Pak, makan juga dia. Agama gitu juga. Bagaimana cara memagari agama yang kita tanam dalam hati-hati kita semua? Pertama, tinggalkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Tinggalkan perbuatan dosa sekecil apapun. Tinggalkan perbuatan sia-sia sekecil apapun. Tinggalkan Pak. Itu memagari agama yang kita tanam dalam hati kita. Kemudian ada yang mulia, sudah kita pupuk, sudah kita pagari. Ada juga hamanya, sebagaimana padi tadi. Kanan kiri dipagari, tapi burung dari atas Pak. Agama gitu juga. Sudah kita pupuk, kita pakai, ada juga hamanya. Apa hamanya penyakitnya? Penyakit hati Pak. Sombong, iri, dengki, ria, syirik, ujub. Kita semua yang duduk di sini pasti punya penyakit ini, walaupun kadarnya tidak sama. Ada yang nggak punya penyakit ini? Angkat tangan. Gak ada Pak. Kadarnya nggak sama. Tetapi ada cara mengobatinya. Maka kata ulama, ketika penyakit sombong, iri, dengki, ria, syirik datang dalam kita, pertama, segera kembali bertawakal kepada Allah. Kita merasa Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan rezeki kita. Kita merasa hidup di buminya Allah, di kolong langitnya Allah, minum airnya Allah, menghirup udaranya Allah. Tidak pantas kalau kita punya sifat sombong dan sebagainya tadi. Ini ada yang mulia. Kemudian yang kedua, cara menghancurkan daripada hama yang akan menghancurkan agama yang kita tanam dalam hati kita. Segera ingat mati Pak. Maka kalau hari ini nih kita ingat mati, penyakit itu hilang Pak. Kenapa hari penyakit datang? Karena nggak ingat mati Pak. Kemudian mempersiapkan kehidupan setelah mati. Orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang pintar, yang hari-hari mempersiapkan dirinya untuk kematian. Ada cerita nih Pak. Jadi di zaman sahabat nih, salah satu daripada sahabat didatangi malaikat Jibril. Maka sahabat kaget nih. Siapa kamu? Ini bahasa kita yang mudah. Saya malaikat Jibril. Mau cabut nyawa saya? Oh tidak.
saya silaturahim saja. Masya Allah. Maka ini sahabat ini senang Pak, karena dia nggak ada persiapan. Kalau diambil habis dia. Maka singkat cerita ini sahabat mau ngajak MOU. Baik malaikat, kita sekarang MOU buat perjanjian. Perjanjian bagaimana? Tolong nanti kalau saya diambil nyawa saya, dimatikan oleh Allah, tolong kabari saya. Oh ya, nanti kita kabari. Singkat cerita Bapak sekalian, maka malaikat Jibril itu meninggalkan tempat. Sekian puluh tahun lagi datang Pak. Datang ke rumah sahabat tadi. Maka sahabat kaget. Wahai malaikat, apakah engkau mau ngambil nyawaku? Iya. Atas perintah Allah hari ini aku suruh cabut nyawamu. Merotes ini Pak sahabat. Kan dulu kita sudah buat perjanjian. Tolong kabari saya. Loh, sudah dikabari. Mana kabarnya? Dulu waktu kita ketemu, rambutmu masih hitam. Sekarang sudah putih. Dulu waktu kita jumpa, gigimu masih kuat, masih penuh, urasi bagus. Sekarang sudah ompong. Dulu kulitmu masih kencang, sekarang keriput. Itu kabarnya. Maka yang rambutnya sudah putih-putih, yang giginya sudah ompong kayak saya ini, siap-siap Pak. Siaga satu dalam iman dan amal soleh Pak. Kalau bahasa polisi tentara, siaga satu, itu siap peralatan, siap tempur, siap diberangkatkan kapan saja, kemana saja, di mana saja. Maka kita ini Pak sekalian harus siaga satu dalam iman dan amal soleh. Apa syaratnya? Solat Pak. Maka solat yang kita kerjakan tadi harus paham maksud tujuannya. Mungkin hari ini kita nggak paham apa maksud tujuan solat yang kita kerjakan subuh tadi. Bukti ketaatan kepada Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam solat Masya Allah kita menjaga wudhu. Bagaimana di luar solat dalam kehidupan sehari jaga wudhu kita. Di dalam solat kita Masya Allah baca Al-Quran. Di luar solat dalam kehidupan baca Al-Quran. Di dalam solat kita jaga pandangan, tunduk pandangan. Bagaimana di luar solat jaga pandangan, tunduk pandangan. Di dalam solat kita Masya Allah selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka di luar solat bagaimana selalu kita berzikir, ingat kepada Allah SWT. Di dalam solat kita tidak buat maksiat. Bagaimana di luar solat dalam kehidupan, jangan buat maksiat. Di dalam solat Masya Allah kita mengharap, meminta, berdoanya kepada Allah. Bagaimana di luar solat dalam kehidupan sehari meminta, mengharap, bergantung hanya kepada Allah. Di dalam solat kita tebarkan salam. Bagaimana di luar solat kita tebarkan salam. Kalau solat subuh yang kita kerjakan tadi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu siaga satu dalam iman dan amal. Kapan saja malaikat Jibril datang kita akan tersenyum Pak. Insyaallah kita amalkan Pak. Jaga wudhu Pak. Karena wudhu ini masalah ciri-ciri orang ahli surga. Pertama, wajahnya bercahaya kata ulama. Ini ciri ahli surga. Bagaimana cara mendapatkan wajahnya bercahaya? Yang pertama, jaga wudhu. Yang kedua, jaga sholat. Yang ketiga, jaga baca Al-Quran. Yang keempat, silaturahim Pak. Maka kami Fisabilillah 40 ini wujud Pak. Kami silaturahim ke sini. Ini menjaga Pak supaya wajah kita bercahaya. Ini ciri-ciri manusia di dunia calon ahli surga. Ini kata ulama. Kemudian lisannya harus berhikmah. Lisannya harus berhikmah. Bagian lisan kita ini selalu bicara kebesaran Allah, bicara agama, bicara kebaikan. Karena tidak ada ucapan perkataan yang lebih dari mengajak manusia pada Allah. Wa man ahsanu qaula mimman da'allah wa amina sholih wa qala minal muslimin. Tidak ada ucapan perkataan yang lebih daripada mengajak manusia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita jaga betul. Kemudian hati Pak, Masya Allah. Bagaimana supaya hati kita lembut? Lisannya berhikmah, hati lembut. Bagaimana hati lembut? Pertama, itu tadi, ikat batin. Kumpul dengan orang-orang miskin. Kumpul dengan orang-orang miskin melembutkan hati Pak. Kemudian tinggalkan nyun sewu, pembicara yang sia-sia. Ini melembutkan hati kita. Kemudian yang keempat, sodakoh, dermawan. Jadi ciri-ciri ahli surga, wajah percaya, lisan hikmah, hati lembut, dermawan. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Amin. Ini ada yang mulia. Lah, kalau agama ini kita jaga, kita rawat, kita pupuk, maka agama akan tumbuh dalam diri kita. Tapi kalau agama kita tidak rawat, kita tidak jaga, kita tidak pupuk, masalah Pak. Kita menanam tanaman, kita biarkan apa yang terjadi? Maka akan tumbuh semak belukar kanan kirinya sekalian. Tanaman tidak terjaga dan tidak mungkin menghasilkan. Kalau sudah tumbuh daripada semak belukar kanan kiri, apa yang ada? Binatang Pak. Maka orang yang tidak merawat agamanya dalam hatinya, ini naudzubillah min dzalik, sifatnya lebih daripada binatang Pak.
Maka saya mengajak para jamaah, monggo Pak sekalian, kita rawat betul daripada agama yang kita tanam dalam hati-hati kita. Yang meratnya seperti tadi Pak sekalian. Kalau ada majelis taklim, duduk Pak, jangan ngacir. Disampaikan situ Masya Allah dahsyat agama, jangan berkecuali ada uzur. Kalau nggak ada duduk Pak, itu memupuk agama dalam diri kita. Ya alhamdulillah Pak sekalian, jadi kami ini Nyun Sewu perkenalin terakhirnya Pak KDM nih, kami dengan Mas Indar, Mas Budi ini satu alumni Pondok Lido sana. Nah, jadi alumni di Pondok Kepolisian di Lido sana. Sana itu kawah Chandra di muka ilmu kepolisian Pak. Jasad. Kami dulu sebelum masuk klewas. Setelah dididik selama 9 bulan. 9 bulan ya Mas ya? Nanti pulang Pak, sikapnya sudah berbeda. Ucapannya sudah berbeda. Tampilannya beda. Karena digodok di kawah Chandra di muka daripada jasad. Lah masjid ini Pak, kawah Chandra di muka iman Pak. Orang yang tadinya Masya Allah malas sholat, setelah mau duduk di masjid memupuk agama, dia akan rajin sholat. Kok bisa ngomong? Saya pelaku Pak. Saya umur 38 tahun, tahun 2004 bulan Agustus digodok di kawah Chandra di muka iman di Aceh sana 3 hari Pak. Dikasih makan, apa makanannya? Sholat berjamaah, tahajud malam, taklim, kemudian belajar dan menghidupkan sunnah, kemudian mudzakarah hadap sunnah, sehingga pulang jadi alim masjid. Allah berikan kekuatan selama 20 tahun Allah jaga sholat berjamaah di masjid Pak. Apa yang terjadi Pak? Terakhir daripada purna tugas saya, dibangunkan pondok sama Allah, dibangunkan masjid sama Allah. Kalau kekuatan ini nggak mungkin ada pegawai negeri Pak, nggak ada, kecuali saya punya usaha, nggak punya usaha. Tetapi Allah yang bangunkan, saya hanya wasilah saja Pak. Dan saya bukan ahlinya. Ahlinya siapa? Ya alumni pondok itu. Kita bukan ahlinya, tapi bagaimana kita ambil bagian Pak. Bagaimana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji kepada kita, intan surul yansurkum wa yusabbit adamakum. Barang siapa menolong agamaku, aku akan menjadi penolongmu. Aku akan tegakkan langkah-langkah depan musuhmu, kata Allah. Bagaimana cara menolong agama? Agama dipelajari, dikaji, kemudian diamalkan, kemudian disampaikan. Bangun madrasah, bangun masjid, bangun daripada fasilitas agama. Ini salah satu cara menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menjadi penolong agama Allah Subhanahu. Ini perintah Allah. Sebagaimana ini Masya Allah sekarang sedang direhab. Ini salah satu memfasilitasi supaya zamannya senang, nyaman, ada AC lagi, kurang apa lagi coba. Tetapi masalahnya iman Pak. Orang ke masjid bukan jasad atau tidak. Orang ke masjid karena kekuatan iman. Apa kata Nabi? Saksikanlah oleh orang yang mondar mandir rumah masjid. Dia orang beriman. Innama ya'muru ma syaa man amana bila wal yaumil akhir, kata Allah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanda-tanda orang beriman ahli masjid. Lah itu harus dilatih Pak, tanpa dia tidak mungkin. Maka kami ini ketika 4 bulan ini dikurung di masjid Pak. Wajar kalau kita nanti pulang jadi masjid. Kemudian Masya Allah setelah subuh ini mboten sakundur, ada sholat Isra. 2 rakaat saja pahalanya umrah haji tamat sempurna. Itu kalau nggak diteling nggak kuat juga Pak, tidak kuat juga. Semua sebab dilatih Pak. Kalau dilatih insya Allah, maka kami dengan teman ini belajar melatih untuk menjaga amal tadi selama 4 bulan. Rutenya Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten sini subhanallah, kemudian insya Allah akan menyeberang ke Lampung sana. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan subhanallah, mudah-mudahan hari ini kita duduk di taman-taman surga dunia, nanti didudukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, kami ada syair salawat Jibril, dirinya syair kami. Ini mengingatkan kepada Allah dan memberikan dari amal agama. Syairnya begini Pak KDM. Masih ada tuh? Udah habis ya? Nah. Kalau bicara agama ini Masya Allah. Syairnya begini. Dialah Allah yang kuasa, makhluk tidak berkuasa. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Nanti kita selawat Jibril Pak. 1 solawat Allah selawat kepada 10 kali Pak. 1 solawat, jangan tinggalkan solawat. Bisa kira-kira Pak ya? Coba kita pelan-pelan nih, biar ada kenangan. Ini saya sampaikan, ini syair ini saya buat sendiri Pak. Kemudian yang kedua, ingat akan amal agama. Kebahagiaan
kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan, kehidupan dunia akhirat hanya dalam amal agama. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dialah Allah yang kuasa, monggo, makhluk tidak berkuasa, dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan, kehidupan dunia akhirat hanya dalam amal agama. Semangat terakhir nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rapnya. Dialah Allah yang kuasa, makhluk tidak berkuasa, dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan, kehidupan dunia akhirat hanya dalam amal agama. Demikian, terima kasih. Kami datang ke sini, nanti kami mengundang Pak DKM dan teman-teman. Monggo ke Magetan singgah di Pondok Amali. Kami diberikan tanggung jawab untuk mengelola Pondok Amali, Pak. Dulu santrinya polisi, tentara, pelajar, guru, termasuk yang depan kita ini santri juga. Sekarang ada santri adik-adik. Ya alhamdulillah, mohon doanya. Mudah-mudahan Pondok Amali menjadi asbab hidayah hidupnya ilmu agama, tersebarnya agama seluruh alam. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.